Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan terkait dengan pernyataan Buya Yahya yang mengecam Ustadz yang bilang non-muslim bisa masuk surga, usir dia. Terkait dengan hal itu, maka saya akan memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apakah tanggapan Bapak terhadap ceramah Ustadz Buya Yahya yang kecam Ustadz yang bilang non-muslim bisa masuk surga, usir dia? Pertama-tama kita harus berterima kasih untuk pernyataan Buya Yahya yang mengecam Ustadz yang bilang non-muslim bisa masuk surga, usir dia. Karena itu merupakan hak asasi beliau mengatakannya. Sebagai non-muslim tidak seharusnya kita marah, apalagi melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut pernyataan itu dicabut dan meminta maaf kepada non-muslim. Selain kita berterima kasih kepada Ustadz Buya Yahya, kita juga harus menghargai pernyataannya itu karena mencerminkan keyakinan iman beliau sebagai seorang muslim yang taat sekaligus sebagai seorang ustadz yang didasarkan pada Al-Quran sebagai kitab sucinya. Mungkin yang disampaikan Ustadz Buya Yahya adalah pengajian yang dilakukan di internal jemaatnya. Namun karena sudah tersebar di media sosial, maka saya ikut menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait pernyataan beliau yang kecam Ustadz yang bilang non-muslim bisa masuk surga, usir dia. Yang kedua, apakah benar bahwa hanya orang muslim yang bisa masuk surga sesuai klaim Ustadz Buya Yahya? Tentu saja benar menurut keyakinan iman beliau sebagai seorang muslim, apalagi beliau juga seorang ustadz. Jadi pernyataan Ustadz Buya Yahya itu sah-sah saja karena itu keyakinan beliau. Makanya kalau non-muslim mau masuk surga harus masuk Islam menjadi mualaf. Surga yang dimaksudkan Ustadz Buya Yahya tentu saja surga dalam konteks muslim berdasarkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran sebagai kitab suci yang diyakini beliau sebagai firman Allah. Ketiga, apakah klaim eksklusif seperti yang dilakukan Ustadz Buya Yahya ada juga dalam iman Kristen? Untuk hal ini saya akan sampaikan kepada kita sekalian apa yang dikatakan dalam Alkitab sebagai firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kata anak tunggal Allah bukan berarti Allah itu beranak dan diperanakan secara biologis. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu adalah inti iman Kristen yang sejati, karena Allah adalah roh dan barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Anak tunggal Allah atau yang tunggal dari Bapa adalah sebutan bagi Yesus Kristus Sang Firman yang datang ke bumi sebagai manusia. Kekhususan gelar anak Allah atau anak tunggal Allah sebagai kekhususan pribadi Yesus Kristus yang adalah Sang Firman yang nusul dalam wujud manusia.
di dalam Kristus telah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya bahwa seluruh hakikat Allah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, Sang Firman itu. Di dalam diri Yesus itu Allah menyatakan atau memperkenalkan dirinya secara sempurna. Karena manusia tidak pernah melihat Allah, bagaimana wujud dan bentuk Allah itu, maka Yesus sebagai Sang Firman itulah yang nusul sebagai manusia, yang datang ke bumi untuk menyatakan dan memperkenalkan diri Allah secara sempurna. Oleh karena itu, Yesus juga disebut cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, sehingga barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang diungkapkan dalam ayat firman Tuhan ini menyatakan isi hati dan tujuan daripada Allah yang sangat mengasihi umat manusia, sehingga manusia yang berdosa itu hanya bisa terlepas dari kebinasaan karena dosa itu ketika dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih Allah itu cukup luas untuk menjangkau semua orang. Karena itu firman Tuhan berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyatakan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi di sini kita melihat kasih Allah itu begitu besar, dan Dia menginginkan agar semua manusia yang sudah berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, mereka menerima anugerah keselamatan dengan cara percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yang tidak bisa diwakili oleh siapapun, oleh apapun juga. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian ini mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh dengan kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa, tapi itu dilakukan secara sukarela dan penuh rahmat oleh Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus? Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kata percaya dalam bahasa Yunani, pisteu, mengandung 3 unsur utama: keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang terhilang. Itu berarti di luar iman kepada Yesus Kristus, semua manusia terhilang dalam dosa. Yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Ya, seorang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus menyangkal diri, meninggalkan segala dosa dan kejahatan, dan sepenuhnya taat kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa Dia mampu dan bersedia menuntun kita hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di sorga. Kata binasa merupakan kata yang sering dipakai juga di dalam Alkitab. Kata ini menunjukkan kepada kematian rohani dan bukan kepada kematian jasmani, yaitu hukuman kekal yang begitu mengerikan. Karena itulah Alkitab mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa
maupun tubuhmu di dalam neraka. Hidup kekal adalah suatu karunia yang dianugerahkan Allah kepada semua manusia ketika mereka percaya dan menerima kelahiran baru yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Allah ketika manusia itu menyadari akan keberadaannya sebagai manusia berdosa dan dia membuka diri dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dengan cara itu dia memperoleh hidup yang kekal, suatu karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada semua orang saat dia percaya dan dilahirkan kembali menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kekal bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan ini. Suatu jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa, dari maut dan neraka, dari kuasa iblis, serta meniadakan yang duniawi dalam diri kita supaya kita dapat mentaati Allah, mengenal Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama manusia. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Jadi apabila Yesus sebagai anak Allah yang tunggal itu memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, kita harus menerima Sang Pencipta yang sejati, yang adalah Allah yang esa, yang menciptakan segala sesuatu dan yang menopang segala sesuatu yang diciptakannya itu dengan firman Allah, serta memberi hidup pada ciptaannya itu oleh Roh Allah yang ada di dalam diri Allah yang esa itu, yang dalam iman Kristen dirumuskan sebagai Allah itu esa yang berkeberadaan Tritunggal. Untuk seseorang diselamatkan dan menerima hidup kekal, dia harus menyatakan suatu pengakuan iman secara pribadi dengan berdoa demikian: dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang esa, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dari kekal sampai kekal, Engkaulah Allah yang esa, bersama firman Allah dan Roh Allah yang sama-sama kekal, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain di dalam diri Allah yang esa itu. Saya sangat sedih karena telah berdosa terhadap-Mu ya Tuhan. Sebagai orang berdosa, saya hanya layak mendapatkan kematian di dalam neraka. Akan tetapi saya percaya Allah telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Sang Firman, menjadi manusia untuk mati dalam keadaannya sebagai manusia di atas kayu salib bagi dosa saya, dan juga sudah bangkit dari kematian dalam kemenangan yang gilang gemilang terhadap kuasa dosa, kuasa setan, terhadap kuasa kegelapan. Karena itu dengan segenap hati, dengan kesadaran penuh, saya mau berpaling dari keinginan berdosa saya dan menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan, dan saya tidak akan menyerah kepada kondisi saya sebagai manusia berdosa. Dan saya juga mengakui bahwa dengan segala upaya yang saya lakukan, dengan perbuatan baik saya tidak akan mencapai surga. Karena itu saya percaya Tuhan Yesus Kristus saja sebagai juru selamat pribadi saya dari dosa. Karena hanya Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yang dapat menyelamatkan dan membebaskan saya. Saya mengasihi-Mu ya Tuhan, dan saya juga mau menyerahkan hidup saya untuk mengikuti-Mu sepanjang umur hidup saya, dan saya mentaati apa yang Kau katakan dalam firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Karena itu saya memohon dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang esa, untuk Bapa menerima saya sebagai anak-Mu yang kekasih dan menikmati hidup dalam keabadian surgawi bersama dengan Tuhan selama-lamanya pada waktu nanti ketika saya kembali kepadamu. Demi
nama Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, saya berdoa. Amin. Yang berikutnya, apakah pandangan Bapak tentang pluralisme dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Kita bersyukur karena kita dianugerahkan sebuah negara yang majemuk. Kita tidak hidup sendirian di negara ini, karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus kembangkan suatu gaya hidup toleransi tanpa mengkompromikan keyakinan iman yang kita yakini berdasarkan kitab suci agama kita masing-masing. Tidak saling menghina, tapi saling menghormati dan belajar untuk memahami dan tidak hanya mau dipahami. Demikian yang saya bisa sampaikan terkait dengan pernyataan Buya Yahya, bahwa kalau ada ustadz yang ceramah dan mengatakan orang-orang non-muslim itu bisa masuk surga, maka usir dia.